Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, salam super kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya salam kenal, saya Nur Hadi di Habibas Creative Channel. Channel yang membahas dasar-dasar elektronika, audio, ataupun video tutorial yang lainnya. Seperti biasa, sebelum ke bahasan materi kali ini, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, serta lonceng notifikasinya, agar channel ini bisa berkembang dan sahabat sekalian mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan hanya untuk sekedar berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang khususnya bagi sahabat yang baru dalam proses belajar. Namun apabila bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan yang seperti ini. Sahabat kreatif, saya akan membahas tentang bagian-bagian speaker dan fungsinya. Secara teori, sebuah speaker atau transducer bekerja karena ada perubahan energi, yaitu energi listrik yang menjadi energi getaran. Energi listrik menjadi energi getaran dan bergerak secara cepat setiap detiknya, yang itulah yang dinamakan dengan frekuensi. Getaran berulang-ulang secara cepat setiap detik sehingga bisa menghasilkan suatu bunyi atau suara yang bisa didengar oleh telinga manusia. Getaran suara atau frekuensi suara yang bisa didengar oleh telinga manusia berkisar antara 20 Hz hingga 20 kHz. Sekarang saya bahas bagian-bagian atau komponen daripada sebuah speaker. Seperti ini sahabat. Kita mulai dari yang paling tepi ya. Paling tepi ini. Ini adalah gasket. Gasket dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan artinya packing. Jadi yang mengelilingi ini namanya gasket atau packing. Jadi seperti pada mesin saja sahabat. Pada saat kita melihat bongkar mesin, setiap bloknya itu ada lapisnya, yaitu gasket, agar supaya saat mesin itu ditutup kembali, agar tidak ada kebocoran. Nah, fungsi gasket ini sama seperti yang mesin tadi, ini adalah untuk melindungi daripada ini surround. Yang melingkar ini namanya surround. Melindungi surround ini agar melekatnya pada kerangka speaker diperkuat lagi dengan adanya gasket ini, dengan adanya packing. Jadi seperti itu ya sahabat. Yang setelah gasket kita masuk lagi ya, ini yang namanya surround. Surround ini fungsinya untuk menjaga konus ini. Konus atau cone paper atau orang bilang juga down speaker. Jadi dijaga oleh surround agar pergerakan daripada down speaker akan tetap stabil dan simetris. Karena apa? Kalau ininya enggak menjaganya dan pergerakan cone paper atau down speaker mengarah ke yang tidak stabil, maka akan terjadi pergeseran antara spool speaker yang ada di dalam sini akan bergeser dengan magnet daripada speaker ini. Nah, kalau itu terjadi, maka lapisan email daripada spool speaker atau voice coil itu akan terkelupas sehingga bergeser dengan magnet. Nah, itulah yang bisa terjadi short atau konslet sehingga terbakar. Berikutnya, masuk lagi ke sini. Inilah
yang namanya cone paper atau daun speaker. Cone paper atau daun speaker pergerakannya secara cepat dalam setiap detiknya. Ya inilah yang menghasilkan daripada suatu frekuensi suara. Jadi semakin lebar daripada cone paper ini, maka hasil frekuensi suara yang dihasilkan akan mempunyai nada rendah atau sub atau sub. Dan semakin kecil daripada diameter cone paper ini, maka yang dihasilkan adalah nada high atau juga nada mid atau mid range. Jadi ya tergantung diameternya ya sahabat. Jadi kalau yang diharapkan untuk menghasilkan frekuensi nada sub atau low, maka diameternya paling tidak ya 15 inci hingga 18 atau ya 18 inci atau 21 inci. Maka semakin besar diameter daripada sebuah speaker, maka frekuensi nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Dan untuk menghasilkan frekuensi nada mid-range atau middle, maka diameter atau cone paper ini berdiameter antara 8 inci hingga 10 inci, bahkan juga 12 inci. Tapi yang ideal adalah 10 inci. Dan semakin kecil lagi diameternya, maka yang dihasilkan adalah frekuensi nada tinggi atau high. Tentunya dari perbandingan diameter tadi juga harus disesuaikan dengan material yang ada pada speaker ya sahabat. Jadi kalau mengendaki nadanya sub, tentunya cone papernya ini biasanya lebih tebal dan surroundnya ini juga lebih kokoh, lebih kuat. Jadi tidak terlalu lentur. Kalau terlalu lentur itu biasanya ada pada jenis speaker woofer. Tapi kalau subwoofer itu semuanya lebih kokoh, lebih keras, lebih kuat. Yang memerlukan daya power amplifier, ya butuh power amplifier sendiri dan lebih besar dayanya dibanding dengan power amplifier yang menghandle untuk speaker woofer, middle, atau tweeter. Dan berikutnya lagi adalah ini ya sahabat, ini namanya dust cap. Yang cembung ini namanya dust cap. Dust sendiri artinya debu. Tapi kalau dust cap, saya lihat di terjemahannya adalah selimut. Jadi barangkali adalah sebagai pelindung ya. Dust cap ini sebagai pelindung daripada spool atau voice coil speaker ini yang ada di dalam sini. Itu ada rongga kecil di antara voice coil dengan magnet. Itu ada rongga kecil, rongga sedikit. Dan itu jangan sampai kemasukan debu atau kotoran. Makanya dipasang dust cap ini supaya tidak kemasukan. Karena kalau ada kemasukan debu atau kotoran pasti akan mengganggu stabilitas pergerakan daripada cone paper atau daun speaker. Jadi harus dipastikan terlindungi. Yang selanjutnya ada di bagian belakang. Ini ada kabel. Nah, kabel ini namanya lead wire. Atau orang biasanya menyebutnya dengan kabel kumis. Atau mungkin barangkali sahabat punya istilah nama sendiri, silakan di-share pada komen agar kita sama-sama menambah wawasan atau menambah ilmu. Dan lead wire ini yang menghubungkan signal listrik menuju ke voice coil atau menuju ke spool speaker. Dan akan terjadi satu gelombang elektromagnetik. Ketika signal listrik berinteraksi dengan magnet, menyebabkan gaya tolak-menolak atau tarik-menarik atau maju-mundur yang menyebabkan satu pergerakan pada cone paper
secara cepat, dan pergerakan itu yang berulang-ulang setiap detiknya, itulah yang namanya dengan frekuensi. Dan itu juga yang menimbulkan bunyi atau suara. Selanjutnya, di bagian belakang, ini ada yang namanya yang warna oranye atau kuning ini, ada yang namanya spider atau speeder. Jadi ini namanya speeder atau spider. Atau yang seperti obat nyamuk ini sahabat. Nah ini terbuat dari kain, sepertinya kain khusus yang sudah terlapisi oleh ya satu lapisan kimia tertentu sehingga kainnya sepertinya lebih kokoh, tapi tetap elastis. Nah ini fungsinya sama seperti ini, surround. Punya sama seperti surround, yaitu untuk melindungi, untuk menjaga stabilitas pergerakan cone paper maju mundurnya agar tetap stabil dan simetris, sehingga bisa bergerak dengan aman tanpa ada masalah. Jadi speaker itu bergeraknya harus simetris, sahabat, harus stabil dan simetris. Maka semua komponen ini saling berpengaruh. Kalau salah satunya ada yang sudah mulai nggak simetris, ini berbahaya karena pergeseran daripada voice coil atau spool speaker itu bisa menimbulkan lapisan kawat emailnya akan terkelupas. Itu yang bisa menyebabkan short dan terbakar. Berikutnya lagi di sini ada panel konektor speaker, yaitu yang berfungsi di sini ada polaritasnya sahabat ya, ada positif, ada plus, ada minus, yang berfungsi menyambungkan dari polaritas kutub ini menuju ke voice coil. Dan yang terakhir adalah ini, magnet speaker. Magnet ini ya, magnet speaker berfungsi untuk membuat gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada voice coil atau spool speaker. Tentunya voice coil yang sudah dialiri oleh listrik. Ada beberapa jenis magnet yang biasa ada pada speaker, yaitu diantaranya adalah magnet iodium, atau juga ada magnet alnico, atau juga yang namanya magnet ferrit. Jadi pergerakan dari cone paper terjadi karena ada interaksi voice coil terhadap magnet speaker, sehingga terjadi energi listrik yang berubah menjadi energi gerak. Itulah yang bisa menghasilkan suara atau bunyi. Dan pergerakan daripada spool atau cone paper cepat dalam setiap detiknya, itulah juga yang dinamakan dengan frekuensi. Jadi frekuensi adalah jumlah gerakan secara cepat yang terhitung dalam kurun waktu 1 detik dan menyebabkan atau menghasilkan bunyi atau suara. Ya, itulah sahabat ya yang sudah saya jelaskan dari satu persatu bagian atau part komponen daripada speaker atau transducer. Jadi saya ulangi lagi ya, mulai awal. Ini adalah gasket atau packing, ini adalah surround, ini adalah cone paper atau orang bilang juga daun speaker, ini adalah gasket, dia sendiri artinya debu. Kalau gasket adalah selimut, barangkali untuk melindungi bagian dalam daripada yang ada di dalam sini agar tidak kemasukan debu. Dan ini yang warna oranye, ini adalah spider, ya barangkali semacam rumah laba-laba barangkali ini, atau semacam kayak obat nyamuk. Dan kabelnya ini, kabel penghubung terminal plus dan minus menuju ke voice coil, ini namanya kabel lead wire, atau biasa orang bilang kabel kumis, atau kalau sahabat punya istilah nama yang lain, silakan nanti
masukkan ke komen agar saya juga menambah ilmunya. Dan ini adalah magnet. Jadi seperti itu ya sahabat. Sampai di sini dulu ya sahabat kreatif untuk bahasan singkat dan sederhana ini, dengan harapan bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi sahabat yang baru dalam proses belajar. Apabila yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan pada sahabat yang lain yang barang tentu sahabat tersebut membutuhkan informasi yang sama. Mohon maaf ya sahabat kreatif jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, juga lonceng notifikasinya, agar saya tambah semangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan sahabat mendapatkan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat kreatif atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam super kreatif, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.